let's just go. Halo semuanya, welcome back to my channel Alivia. Yeay teman-teman, aku doakan semua yang nonton sehat selalu dan yang jomblo segera bertemu dengan jodohnya ya, amin. Hehe. Oke teman-teman, aku mau lanjutin alur drama Society's The Might episode 15. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa dong subscribe, like, dan komen supaya aku semangat bikin videonya. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk ke alur drama Society's The Might episode 15. Scene diawali dengan Han Tae-sul mencari keberadaan Sigma di kantor Quantum and Time. Berniat dengan membunuhnya, maka tidak ada orang yang akan meledakkan bom nuklir. Tapi Tae-sul gak mencari secara diam-diam terus nembak mati Sigma gitu ya teman-teman. Malah teleponan ini. Oke, Sigma terus ngacak petak umpet karena Tae-sul belum bisa menemukannya. Dan ternyata teman-teman flashback ke episode 13 ketika Sohee mengejar So Won-ju yang kabur menggunakan taksi. Rupanya So Won-ju itu ke kantor polisi teman-teman karena melaporkan bahwa Han Tae-sul menembaknya. Dalam kantor polisi tidak ada yang percaya dengan perkataan So Won-ju karena dia juga suka menulis komentar kebencian kan kepada Han Tae-sul dan sopir taksi yang terus meminta bayaran kepada So Won-ju, padahal So Won-ju di situ dalam keadaan berdarah, ya kan? Dan mereka semua yang di situ menyalahkannya. Nah, itulah alasan Sigma membenci semua orang, karena semua orang itu tidak ada yang peduli sama si Sigma atau So Won-ju ini teman-teman. Makanya dia benci sama semua orang dan ingin meledakkan bom nuklir. Sigma merasa dunia ini tidak adil baginya karena semua orang membenci Sigma dan menyukai Han Tae-sul. Mereka tidak mau mendengarkan So Won-ju dan tidak peduli dengan keadaan So Won-ju yang sedang berdarah. So Won-ju lalu kembali ke rumahnya dan berniat bunuh diri dengan briket batu bara dan tali yang sudah mengikat lehernya. Sigma melihat lukisan Han Tae-sul dengan mata yang berdarah, mengatakan bahwa dia tidak mati di tangan Han Tae-sul, tapi kali ini dia mau bunuh diri. Ketika sudah menjatuhkan kursi dengan kakinya dan aku pikir sudah mati menggantung dengan lidah menjulur teman-teman, ternyata ada suara bom nuklir yang menggagalkan Sigma bunuh diri karena rumahnya sedikit bergoyang sehingga talinya juga ikutan putus. Bisa-bisanya saat rumah mau runtuh, si Sigma malah lihat berita di TV yang menyiarkan ada serangan bom nuklir ke Korea. Sigma justru terselamatkan karena adanya serangan bom nuklir. Dia berada di dalam rumah sampai 2 bulan dengan makan cuilan kertas, reruntuhan tembok, mungkin kerikil, bangkai tikus, bangkai cicak ya teman-teman. Bahkan minum pun dari air tetesan peralon rumah. Lalu dia mencoba keluar rumah dan melihat sekitar yang sudah hancur lebur. Tidak bersedih, dia malah senang karena orang-orang yang mengucilkan menganggap rendah Sigma sudah tinggal tulang belulang karena adanya serangan bom nuklir. Tae-sul terus mencari keberadaan Sigma dengan mencari karyawan di Quantum and Time, namun dia tidak menemukan petunjuk. Tae-sul ingat ucapan Sigma kalau dia bisa masuk kemanapun. Tae-sul pun terus memikirkan orang yang bisa masuk kemanapun adalah petugas kebersihan. Dia pun langsung ke ruang staf kebersihan namun tidak menemukan Sigma. Tae-sul terus mencari keberadaan Sigma di dalam kegelapan. Asli ini kalau film horor aku udah merinding ya teman-teman. Tapi ini dramanya Tae-sul jadi nggak jadi horor ya. Sigma mengatakan akan mengembalikan Han Tae-san dalam keadaan utuh jika Tae-sul menyelesaikan coding pengunggah. Tae-sul diacak petak umpet ya teman-teman sama si Sigma dan udah sangat kesal. Dia pun terus menembak berharap tembakannya sampai ke Sigma. 넌 어떤 표정을 지을까? 자기 꼬리를 물어보겠다. Karena gelap, Tae-sul tidak sadar anak buah Sigma sudah berada di belakangnya. Kalau film horor yang di belakang bukan anak buah Sigma ya teman-teman, tapi Sundel bolong. Hehehe. Oke, lanjut deh. Keesokan harinya, Tae-sul tersadar dia berada di gereja dan di depannya sudah siap laptop yang digunakan untuk mengancam Tae-sul menyelesaikan coding pengunggah.
Di sisi lain, Eddie Kim kembali ditolak oleh Sojin. Sojin mengatakan kalau hubungannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya sudah Bang Eddie, buat teman-teman yang nonton aja ini, kali aja ada yang jomblo ya kan. Sojin mengatakan kalau Eddie Kim membuat pengunggah bukan karena Sojin, tapi karena Han Tae-sul. Dia ingin seperti Han Tae-sul dengan menjadi direktur dan membuat pengunggah. Akibat ancaman Sigma kepada Jaesun, Jaesun pun mencari keberadaan Sohee. Dia mengingat kalau Sohee pernah bercerita tentang bunker di sekitar jembatan Hangang. Dia pun pergi ke bunker. Akhirnya Jaesun berhasil masuk ke bunker dan mengajak Sohee keluar. Sementara Biro Mas Ganteng Hyunggi sudah siap menembak di sekitar jembatan. Dengan menggunakan mobil, Jaesun berniat mengajak Sohee ke luar negeri karena ingat perkataan Sigma. Namun Sohee seperti biasa menolaknya karena tujuannya belum tercapai, menyelamatkan Tae-sul dan dunia. Jaesun pun khawatir Sohee akan mati di sini. Tapi Sohee tidak takut. Justru Sohee lebih takut kalau Sohee sendirian di dunia dan melihat orang-orang yang dia sayangi mati. Sohee tidak mau pergi ke luar negeri. Akhirnya Sohee keluar dari mobil Jaesun dengan membawa senapan dan pistol. Jaesun menghampirinya akan mengajak ke tempat indah sebelum terjadi perang. Namun si penembak Jitu Hyunggi yang dari tadi udah ngincer menembak ke arah Sohee, tapi diselamatkan oleh Jaesun. Sohee dengan penuh emosi berkelahi dengan Hyunggi. Ketika akan menembak Hyunggi, Sohee mengatakan kalau dia tidak membunuh ibunya. Hyunggi pun menangis mengetahui hal ini. Dan Jaesun berakhir dengan kematian karena menyelamatkan Sohee. Hyunggi kemudian menemui Hwang Yunsung dengan penuh emosi. Hwang Yunsung bercerita kepada Hyunggi kalau dia menyelesaikan tugas diam-diam, maka mereka akan melindungi keluarganya. Sehingga Hwang Yunsung tidak bisa berada di samping istrinya ketika dia sakit, dan anaknya pun sangat membencinya. Hyunggi lalu menodongkan pistol ke arah Hwang Yunsung, menginginkan kebenaran kematian ibunya. Hwang Yunsung mengatakan kalau dia yang membunuh Hyunggi dari masa depan dan ibunya. Hwang Yunsung menipunya supaya Hyunggi masuk ke biro kontrol. Hwang Yunsung hanya menuruti kasus Hyunggi yang tertulis di dokumen. Hwang Yunsung pun sudah tahu dia akan mati. Berdasarkan catatan di dokumen, Hwang Yunsung akan mati ditembak oleh Hyunggi. Dia pun pasrah akan ditembak, tidak berusaha mengubah masa depan seperti Sohee. Dengan penuh emosi, Hyunggi akan menembak Hwang Yunsung. Tapi Hyunggi mengatakan dia tidak akan menembaknya dan kembali ke masa lalu karena penyesalan telah membunuh orang. Hwang pun lalu berniat menembak dirinya sendiri untuk menyesuaikan catatan, tapi dihalangi oleh Hyunggi. Dari sini sedikit kelihatan ya teman-teman bahwa masa depan itu sedikit berubah. Karena Hwang Yunsung tidak jadi mati di hari kematiannya, Tuan Park juga tidak jadi mati di hari kematiannya karena dihalangi oleh Bimbing ke rumah istrinya dan membunuh dia di masa lalu. Begitu ya teman-teman. Lanjut, scene beralih ke tahun 2035 ketika Sohee akan menaiki pengunggah dengan menyusup dan menembaki semua penjaga. Ketika sudah terkepung oleh penjaga, ayah Sohee mengatakan kalau Sohee masuk ke pengunggah dan dia akan meledakkan bom. Namun Sigma muncul. Sohee mengatakan kalau dia akan naik pengunggah untuk hentikan perang dan membunuh Sigma di sana. Sigma pun tertawa mengejek Sohee. Sigma membiarkan Sohee naik ke pengunggah dan mengatakan di hari terakhir sebelum perang untuk bertemu di gereja. Dan sedikit kembali ke episode 1 ya teman-teman, ketika Sohee naik pengunggah, ayah Sohee mengatakan kalau Sohee tidak boleh bertemu dengan Tae-sul karena perang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Ayahnya menginginkan Sohee ke sana untuk bahagia. Tapi sebelum naik ke pengunggah, Sohee mengatakan kalau dia akan bertemu Tae-sul dan yakin dia bisa menghentikan perang. 할 수 있어요. Kembali ke scene Sigma dan Tae-sul berada di gereja. Sigma menyuruh Tae-sul untuk segera menyelesaikan coding pengunggah. Lalu Tae-sul membacanya bahwa kapasitasnya menjadi 2000 kilo.
Lalu Taesul menyadari bahwa Sigma menggunakan pengunggah untuk mengirim bom nuklir. Lalu Sigma mengatakan bahwa di masa depan banyak senjata, tapi tidak ada yang dibunuh. Jadi dia mengirim bom nuklir ke masa lalu. Dasar gemblung nih orang ya. Sohee menuju gereja sesuai perkiraan Sigma. Sigma mengancam akan menembak Sohee kalau Taesul tidak menyelesaikan coding pengunggah. Lalu Sohee menembaki semua penjaga Sigma. Lalu Sigma berlindung di belakang Taesul karena tahu bahwa Sohee tidak akan menembak Taesul karena Sohee mencintainya. Sigma mengatakan kalau semua sudah ada dalam rencananya. Oke teman-teman, itu dia alur drama Sisyphus The Might episode 15. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku dapat AdSense untuk beli seblak dan kuota. Hehehe. Yap teman-teman, dari sini kita bakal tahu ya apakah masa depan bisa dirubah sesuai keinginan Sohee atau akan terjadi perang. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, thank you, dadah.